bisa tampaikan kepada kita adalah sisi lemahnya dia. Dia nggak mau kelihatan lemah karena dia selalu dibully dan dia takut keluar rumah karena dengan dia keluar rumah itu orang-orang itu selalu melihat dia itu kasihan dan dia nggak mau. Akhirnya upload juga. Oh ya ini ya. Iya. Kemarin itu jadi gue tuh pertama satu belum upload itu karena gue lihat lagi masa berduka. Terus yang kedua adalah gue juga belum meminta izin kepada pihak keluarga Laura. Jadi gue menunggu nanti udah ada izin dari keluarganya karena gue nggak tahu nih konten ini nanti tujuannya mau kemana. Sehingga gue harus bertanya dulu kepada mereka. Jadi setelah itu semua sudah, baru gue akhirnya bisa naikkan. Dan juga gue pribadi menawarkan kepada pihak keluarga Laura apabila hasil ads daripada si video ini mereka boleh terima. Tapi dari pihak mereka berkeberatan untuk menerima ads. Karena tujuan mereka sebenarnya adalah apa pesan terakhir Laura dan seperti yang ada di video itu di mana Laura ngomong ya dia hanya minta keadilan dia dan itu cukup gitu. Jadi ya udah dari situ. Dan situ terlihat banget kondisi Laura pada saat itu memang sedang tidak baik ya Bang? Iya. Jadi malam itu kondisi Laura itu sebenarnya dia tidak sakit, dia tidak panas, dia tidak itu. Dia memang ada masalah dengan lambungnya dia dan itu udah dicek ke dokter dan itu hal yang sering terjadi sama Laura, jadi sering kambuh. Nah kebetulan pas malam itu kan ada oksigen, ada apa segala macam buat dia laku. Itu gue ngelihat sepertinya kayaknya kalau buat podcast kurang enak. Ayam tetangga. Jadi gue sempat ngomong ke keluarganya kalau misalnya ini nggak di podcast nggak apa-apa karena gini, gue tuh bikin konten tapi ada hal yang juga gue ngerti ini nggak bisa kita konten-konten gitu, nggak bisa. Mereka datang ke gue pasti ada sesuatu yang pengen mereka sampaikan. Gue kan hanya jembatan nih. Nah, bagaimana caranya gue bisa membantu mereka, menjembatani mereka untuk menyampaikan. Nah, itu kan poinnya. Nah, menurut gue kalau saat itu memang kondisinya, aku lihat emang kalau dari mereka kan yang tahu nih, kalau memang agak terlalu dipaksain jangan, bisa nanti gitu. Tapi memang anaknya Laura mau. Lauranya yang pengen keluar, Lauranya yang pengen ke situ, ke tempat gue dan dia nyaman gitu loh maksudnya. Tapi sayangnya adalah itu pesan terakhirnya aja jadinya ada di situ. Menurut Bang Densu mungkin pada saat podcast itu berlangsung, Bang Densu kan sempat merasa bahwa yang podcast sebelum-sebelumnya pesan yang ingin disampaikan Laura itu belum tersampaikan. Makanya Bang Densu ingin mengulik lebih dalam lagi podcastnya Bang Densu. Apakah pada saat di podcast Bang Densu sudah merasakan bahwa oke, semua yang ingin disampaikan Laura sudah dikeluarkan? Jadi sebenarnya begini, gue tuh dikoordinasikan sama pihak keluarga Laura dan Laura sendiri. Mereka kan podcast, mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Mereka pengen ke tempat gua karena merasa ada sesuatu yang akhirnya Laura belum bisa sampaikan. Nah, jujur gua tuh nggak tahu, karena gua tuh nggak tahu kasusnya Laura. Jadi gua tuh cuma nonton sedikit, terus gua nanya sama keluarganya melalui asisten gua, apa yang bisa dibantu, pesan apa yang belum keluar. Ya jadi Laura itu agak susah untuk cerita. Dia tuh begini dan begitu. Mas Denny bisa bantu nggak? Begitu keadaan sebenarnya. Nah gue bilang kalau ditanya sama gue bisa bantu, mana gue tahu. Gue bukan psikolog, gue bukan ini. Gue cuma bertanya menurut apa yang saat itu. Jadi kalau misalnya bisa bantu, ya gue coba bantu. Tapi gue nggak janji apa-apa. Karena gue juga bingung, apa sih sebenarnya yang belum tersampaikan. Nah makanya pada saat gue ngobrol sama dia, gue pelan-pelan nih. Gue coba baca alurnya nih anak kemana, apa sih yang sebenarnya dia nggak bisa sampaikan. Oh, akhirnya kita sama-sama kalau udah nonton ngerti
Yang dia tidak bisa sampaikan kepada kita adalah sisi lemahnya dia. Dia nggak mau kelihatan lemah karena dia selalu dibully. Dan dia takut keluar rumah karena dengan dia keluar rumah itu, orang-orang itu selalu melihat dia itu kasihan. Nah, dia nggak mau. Nah, ini yang dia tidak mau sampaikan. Kenapa? Karena dia takut. Itu poinnya. Dan itu satu hal. Hal yang kedua adalah apa yang diinginkan dari kasusnya dia bersama dengan mantannya. Sebenarnya dia ikhlasin semua udah. Artinya dia hanya minta keadilan dan itu udah cukup buat dia. Karena dari awal kan dia udah cerita tuh dan keluarga udah cerita runtutan. Itu yang mereka rasa kok kayak begini gitu. Itu saja. Dan Bang Denso jadi ikut untuk mendalami kasusnya juga nggak sih untuk support Laura di hal ini? Iya, sebenarnya begini. Kalau Laura itu, kalau yang aku lihat dia sebenarnya udah ikhlas aja dengan apa yang akan terjadi ke depan. Mamanya juga sama. Tapi mungkin kalau kakaknya Iren mungkin masih memperjuangkan supaya keadilan yang adanya harapkan bisa terjadi. Kalau gue lihat sebenarnya ini harusnya jadi pembelajaran. Pihak yang lalai mendapat hukuman mungkin supaya dia belajar untuk memperbaiki dan masyarakat belajar untuk bisa menerima dia kembali karena kan dia menjalani hukuman. Yang paling berat itu adalah saat kita bersalah dan kemudian kita kembali ke masyarakat. Apalagi kalau kita tidak menjalani hukuman yang mungkin setimpal. Ini yang berat. Karena kan dia akan cari makan di masyarakat. Dia akan hidup di masyarakat. Dan predikat itu tidak akan bisa hilang kalau seseorang itu tidak menunjukkan ketulusan untuk menjalani sebuah hukuman atau sebuah kesalahan akibat dari sebuah kesalahan yang diperbuat. Itu tuh yang sebenarnya harus disadari. Nah, kalau gue hanya sebagai pengamat aja. Nah Kak, kan Laura juga sempat curhat ya katanya dia tahu gitu kalau bakal ditinggal sama mantan ini setelah dia. Iya, dia udah tahu katanya karena dia cerita kan. Soalnya waktu itu gue nanya, jadi kamu apa yang kamu takut ditinggalin sama Galih? Saya udah tahu suatu hari dia akan meninggalkan aku. Cuman yang aku butuhkan sebenarnya bukan dinikahin atau bukan dipacarin, tapi lebih ke support doang. Karena sekarang ini berat buat aku untuk melewati semua. Kondisi aku kayak gini nih Kak, aku pengen sembuh. Tapi aku juga perlu waktu. Selama 2 tahun aku berbaring di tempat itu. Aku banyak berpikir bagaimana cara aku melewati ini semua, dan kok berat banget gitu. Nah itu tuh yang akhirnya menjadi dilema dia. Di situ gua kasih masukan. Nah itu terjadi pada saat gue dorong kursi roda berdua sama dia. Gue bilang, lo lihat nggak sekeliling? Banyak hal sebenarnya yang bisa lo fokus. Kalau lo fokus ke hal yang buruk, lo akan tenggelam di dalam situ. Lo lihat nggak nih lapangan basket? Iya, gue ingat kan menyenangkan nggak di banyak? Iya. Kenapa nggak kesana? Gue yakin banyak orang yang kepengen ngelihat lu pulih, tapi lunya sendiri masih belum siap untuk menerima kondisi yang sekarang pasti. Nggak ada yang pernah siap, gue bilang. Kita coba pelan-pelan aja loh. Nah situ dia agak-agak positif tuh. Makanya gue sempet kayak bilang dia nanti sembuh ya, kita jalan-jalan. Tapi sayangnya besoknya hembusan napas terakhir. Entah kenapa dia terakhirnya esok gitu. Kata cukup itu yang mengakhiri ya. Gue nggak tahu ya. Hanya Lore yang tahu. Dan menurut gue ini jadi pembelajaran untuk semua. Setiap kelalaian pasti ada pertanggungjawaban. Gue yakin dari pihak keluarga Gaga juga berat sekali untuk melihat seorang anak menjalani satu proses yang tidak mudah dengan kelalaian yang diperbuat gitu. Tidak ada yang dimenangkan dalam hal ini sebenarnya, sama-sama dirugikan. Cuman
nilai moral yang harusnya kita petik dari semua hal ini itu yang penting. Sekarang netizen berbondong-bondong menyerang Gaga. Dia tetap manusia yang berusaha untuk memperbaiki dirinya ke depan hari, mungkin kalau dia udah sadar. Ya, kalau dia mati pun apa itu akan merubah semua hal yang nggak juga. Jadi dilemanya ada di sana gitu. Ya inilah dilema di masyarakat. Bang Densu, di luar dari kasus Laura yang sedang berjalan juga, kasus Bang Densu juga kan